يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على هذه النية وعلى كلمة صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا نقرأ سورة الفاتحة لورش صاحب المخالقات الشيخ إمام كشيري والشيخ جد الدين عبد العزيز بن عبد السلام السليمي. أسأل الله من تنفعنا بعلومهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمني ورحمكم الله ونفعني بعلمه في الدارين radhiyallahu ankum. Telah kita ketahui bersama bahwasanya tujuan kita berpuasa sudah termaktub di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita beribadah, ngaji, ibadah apapun ibadah itu, baik ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang bertalian langsung kepada Allah. Ada lagi ada ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak langsung bertalian kepada Allah. Sebagaimana kita hak adami. Maka kata Imam Bukhari, kalimat la'allakum tattaqun itu ada kalimat la'alla. La'alla itu kalimatnya kalimat dalam nahwu namanya taraj. Berharap kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana takwa kata Syekh Ibnu Qusay ini terbagi menjadi 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Ta bermakna tawadhu, qaf bermakna qada'a, ya, waw bermakna wadah, ya bermakna yakin. Sekali lagi, jadi betul takwa itu kalimat diambil dari 4 huruf. Ta, tawadhu, ba, qada'a, waw, wadah, yakni yakin. Ma huwa tawadhu? Apa itu tawadhu? Yang kita dengar tahu adalah DP kalau bahasa gaulnya. Artinya rendah hati, bukan rendah diri. Karena lawan dari tawadhu adalah at-takabbur, sombong. Jadi kata Allah Taala, kata Nabi Muhammad SAW, man tawadhu'a lillah, barang siapa yang bertawadhu kepada Allah Taala, maka maka Allah akan mengangkat seseorang tersebut. Wa man takabbara wada'a Allah, barang siapa yang sombong, wada'a Allah, maka Allah akan meletakkan di paling bawah. Maka kita malu sebagai seorang yang menuntut ilmu agama atau sedang bersaum, malulah kita kepada seorang ulama besar yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita rata-rata semua mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berjalan dalam satu kampung, ke rumah gurunya yang bernama Syekh Waqi bersama santrinya. Imam Syafi'i bersama santrinya, beda santri. Suatu saat beliau sasar karena tidak tahu rumah gurunya Syekh Waqi. Bertanyalah ini Imam Syafi'i kepada gulam atau bahasanya tiflun, anak kecil. Ya gulam, ya tiflun, sini bahasa kita. Tahu gak rumahnya Syekh Waqi? Nah, ini Imam Syafi'i ulama yang sangat masyhur, berkaliber, berkompeten, menanya kepada anak kecil, di mana rumah Syekh Waqi? Itu rumah Syekh Waqi paling sana ujung. Wah, dikasih tunjuk kalau imam anak kecil ini. Maka berkata santri-santrinya, murid-muridnya nih, wah gurunya lihat dikawal, namanya kiai besar, ulama kubar, ya guru ya Syekh man huwa.
Ini guru anak buahnya. Siapa itu guru? Oh, ini Imam Syafi'i berkata kepada muridnya, "Wa syaikhul kabir." Dia adalah guru. Wa syekh, dia adalah guru. Ini seorang santri heran, kok Imam Syafi'i ngomong itu anak kecil dianggapnya guru, padahal Imam Syafi'i itu besar. Loh, Pak. Kenapa? Ada sifat tawadhu. Anak kecil ini memberikan informasi kepadaku yang valid, yang mana aku tidak tahu. Gara-gara ini anak kecil, kita tahu namanya Syawati. Nah, Pak, ini contoh buat kita yang berlaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita bertakwa kepada Allah Taala, nggak ada sama sifat sombong, ujub, sum'ah, riya, ya kan? Karena Imam Syafi'i ulama besar aja, dia mencontohkan kepada kita. Jadi kalau orang yang bertakwa kepada Allah, pertama ada hukumnya huruf ta, tawadhu, artinya rendah hati. Yang kedua, yaitu qana'ah, yakfi 'ala dunya. Yang dinamakan qana'ah, yakfi 'ala dunya, dia cukup atas harapan dunia. Gak pernah bergantungan mu'allaqah kepada dunia, walaupun kita butuh dunia. Tetapi di sini la yakfi 'alal akhirat, tidak cukup kepada akhirat, artinya nggak boleh cukup merasa tentang ilmu agama. Sudah, saya nggak usah ngaji lagi ke masjid, jangan, karena ilmu saya sudah mentalam kepada orang itu. Saya sudah hafal 12 sepan, kan dalam ilmu itu 12 sepan. Yang kita ngaji paling cuma 3 apa? Ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Sering kita ngaji di dalam kitab, tapi ada 12 sepan. Bayan, ba'alim, alim, balaqo, ilmu aruf gitu. Merasa cukup. Nah, itu yang tidak digunakan qana'ah. Maka kita malu ya kalau ada diri kita mu'allaqah kepada dunia. Mu'allaqah, maka berkecimpunglah kita contoh kepada yaitu ulama besar Malik bin Dinar. Beliau yang sangat kaya, tidak berkecukupan masalah dunianya, dan dia tidak memikirkan besok hari esok karena sudah cukup. Ketika suatu saat beliau merenungkan, dia melihat seorang burung gagak mengambil khubzul rotinya, maka dia kejar. Ini burung gagak yang mengambil daripada roti punya ini ulama besar ya, Malik bin Dinar. Sampailah di tengah-tengah hutan yang pada saat itu nggak ada seorang pun manusia. Apa yang dilihat oleh seorang ulama besar ini? Oh, dia melihat ini burung gagak membawa membawa makanan yang mana diberikan makan kepada seorang saudagar yang di tengah hutan ditawar oleh para pembegal-pembegal. Secara akal sehat kita tuh, ya kan? Ya, orang ini nggak bakalan hidup, gitu. Karena makanannya kagak ada, diikat, ditutup, tapi Allah memberikan apa? Kecukupan dunia. Artinya, akhirnya semenjak itu, ini ulama besar ini dia melepaskan dunianya, harta semua yang ada di sehingga apa? Di istana dia lepaskan. Makanya dia mentasawufkan dirinya semua semata-mata berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu wara. Apa wara? Artinya apik. Dia bisa membedakan bainal halal wal haram, wa bainal haq wa bainal batil. Artinya kalau bahasa kita tarkus syubhat, meninggalkan barang-barang syubhat. Biasanya kita ini suka mengambil barang-barang syubhat. Contoh, ada sendal, ya kan? Terkadang kita ini ambil sendal, kita pakai sendal ini, nanti kita balikin lagi. Itu namanya menghusur barang yang digasal, bukan maling. Nah, itu salah satu yang bisa mencegah daripada manfaat ilmu. Maka ada orang banyak di pesantren, di pondok, di mahat bertahun-tahun, ya kan? Pas pulang, ilmunya la yanfa wala faidah. Karena dalam kitab Ta'lim Tariqul Ta'lim yang dikarang Syekh Imam Zartuji, salah satu yang bisa menyebabkan tidak manfaat ilmunya, pada pesantren dia ketalan ilmunya, Al-Quran dia juga ta'lam. Nausornya dia hafal, tajwidnya dia hafal, tetapi ketika dia turun ke masyarakat, ilmunya tidak bisa bermanfaat buat orang lain, alias tertutup, terkunci. Salah satunya apa? Yaitu beliau tidak wara, tidak hafid. Kita jarang, kadang-kadang kita pakai makanan yang bukan hak kita, minuman yang bukan hak kita. Makanya ada bahasa istihlal, istihlal
istirta. Yang terakhir yang keempat, buah takwa itu adalah yang yakin. Yakin ini kalau bahasa katanya optimis. Jadi segala apapun yang kita kerjakan ibadah kita, walaupun belum sempurna puasa kita, mungkin puasa kita tingkatan nomor 3. Apa? Puasa awal, puasa awal, bukan puasa khawas atau khawas ya. Puasa awal kita buka puasa pengen terbukanya apa? Pengen buru-buru maghrib jam berapa lagi, gitu kan? Puasanya tingkatannya. Tapi karena kita yakin, Pak, insya Allah apa yang kita kerjakan dapat catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kaidah usul fikih, al yaqin la yuzadu bisyarr. Yakin itu bisa menghilangkan kepada keraguan. Makanya kata hadis Arba'in Nawawi, dak yarimu illa yaribuka. Tinggalkan keraguan, datangkan keyakinan. Jadi yang kita kerjain ngaji di masjid, Pak, tiap subuh kita ikut kajian, kita sholat berjamaah, kita ngaji, belajar, apakah puasa kita sempurna? Apakah itu Allah yang menentukan menilai. Kalau manusia menilai nggak ada habisnya, Pak. Apakah sholat kita bagus atau enggak? Kalau manusia menilai pasti kita punya kekurangan. Tetapi yang pantas menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu yakin sesungguhnya ibadah saya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya salat, saya ngaji, ibadah bukan karena orang, bukan karena teman, bukan karena siapapun, tapi saya ibadah, saya mengaji di sini karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, puasa kita, tilawatul Quran kita, tadarus kita, i'tikaf kita di Masjid Jami senantiasa tercatat sebagai catatan amal kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fahamna Sulaiman wa qul atina ilman wa saharna ma Daud sabina wa tayra kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin yurfa' wa du'ain yustajab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.